Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kita lanjutkan materi kita, yaitu bab ketujuh, yaitu menerima tentang kodok dan kodar. Nah, kodok dan kodar ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu iman keenam, yaitu percaya kepada kodok dan kodar. Ya. Takdir Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi ketika takdir Allah yang tertetapkan kepada kita itu ada yang baik dan ada yang buruk, kita harus bersyukur ketika mendapat takdir yang baik dan harus tabah, sabar dan tawakal ketika mendapatkan takdir yang buruk. Nah, kodok menurut bahasa berarti ketentuan atau ketetapan, ya. Kodok menurut bahasa berarti ketentuan atau ketetapan. Kodok menurut istilah, jadi ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Berarti sejak zaman sebelum azali, itu zaman azali adalah suatu zaman sebelum manusia ada atau sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sejak itulah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kapan ia lahir, meninggal, apakah ia bahagia atau sengsara, bagaimana rezekinya, siapa jodohnya dan lain-lain. Nah, jadi seluruh manusia yang hidup di dunia ini sudah ditentukan kapan dia lahir, meninggal, bahagia atau sengsarakah hidupnya, rezekinya, jodohnya dan lain-lain. Nah, itu merupakan sebuah ketentuan atau ketetapan dari kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kodar menurut bahasa sama, ya. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kodar menurut bahasa artinya memberi kadar, ya, memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya atau biasa disebut dengan takdir. Nah, kodar menurut istilah artinya ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya atau biasa disebut dengan takdir. Terjadinya takdir terhadap seorang manusia dan makhluknya Allah lainnya adalah telah tertulis dalam kodarnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 22, yaitu yang berbunyi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di dunia bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau lahu mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, artinya seluruh ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu semuanya sudah tertulis, ya, terhadap diri kita semuanya. Nah, dengan meyakini adanya kodok dan kodar, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Ya, kita sebagai umat Islam harus meyakini kodok dan kodar yang terjadi pada diri kita. Ya, contoh ketika kita mengalami sakit, kita tahu bahwa sakit adalah kehendak Allah. Ya, ini merupakan cobaan buat kita untuk menjadi orang yang sabar dan akan sakitnya. Nah, jadi ketika kita sakit itu adalah ujian bagi Allah, ya. Ketika kita sakit ini merupakan ujian, bagaimana dengan sakit itu kita bisa menjadi sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kita ketahui bersama bahwa dengan sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sehat, kita harus banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas sehat yang telah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, apabila kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Jadi kita bersyukur dengan sehat kita, Allah akan menambahkan nikmat kita. Tetapi ketika kita kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah masih mungkin dapat berubah apabila manusia mau berikhtiar dan berdoa. Manusia wajib berikhtiar dan berdoa agar memperoleh takdir yang baik. Nah, tugas kita adalah berusaha atau berikhtiar, ya. Seperti kita mau belajar, ya. Ketika kita mau ujian, kalau kita tidak belajar, ya tidak mungkin kita akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ketika kita sudah ada ikhtiar, belajar, berdoa, ya,
dan memperoleh yang terbaik itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa contoh kodok maupun kodar ya. Contoh kodok itu artinya ketetapan yang benar-benar memang sudah ditetapkan dari Allah, seperti matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian kematian pasti datang. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mati. Setiap yang bernyawa, maaf, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati ya. Bumi serta planet-planetnya lainnya berputar sesuai dengan porosnya. Itu merupakan contoh kodok, artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hikmah beriman kepada kodok khususnya kita sebagai pelajar ya. Yang pertama adalah datang ke sekolah atau ke kegiatan lainnya tepat waktu ya. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Tidak bersikap sombong dimanapun berada. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, ini hikmah yang bisa kita pelajari dari sikap kodoknya ya, kodok iman kepada kodok ya, kita sebagai seorang pelajar. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kita kalau tidak belajar akan bodoh ya. Supaya kita jangan bodoh, kita harus belajar. Nah, itu artinya mengubahkan diri kita ya, merubah diri kita. Atau ketika kita pengen memiliki sesuatu ya kita harus bekerja ya, bekerja atau berusaha ya. Kalau kita hanya menunggu saja ya artinya kita sama juga dengan kita tidak mengubah keadaan diri kita sendiri ya. Kemudian contoh-contoh kodar, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Nah, itu tadi merupakan prosesnya ya, proses dengan untuk menjadi pintar dan menjadi juara kelas adalah belajar dan berdoa. Mustahil kalau kita tidak belajar ya. Tetapi belajar juga tidak cukup, harus diiringi oleh dengan doa. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa siapa saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, supaya orang senang kepada kita, kita harus ramah ya. Jangan suara mukanya cemberut ataupun yang lainnya. Oke? Dan yang ketiga, menjadi anak yang pandai membaca Al-Qur'an, harus gigih dan selalu semangat dalam belajar Al-Qur'annya ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kodar. Kemudian hikmah beriman kepada kodar sebagai pelajar adalah menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan ya. Apapun keinginan kita harus diusahakan, tidak bisa kita berdiam diri. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, giat dan disiplin dalam belajar, itu yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya, anak-anak sekalian, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan tentang masalah mengenal kodok dan kodar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.